Ada satu benda di dunia ini yang bisa berarti dua hal yang bertolak belakang secara bersamaan. Bagi satu orang, benda ini adalah simbol kehancuran total, kebodohan, kesia-siaan. Tapi bagi orang lain, di saat yang sama, pada objek yang sama persis, benda ini adalah kekuatan yang terbesar, jalan menuju hidup yang kekal. Benda itu adalah kayu salib. Bagaimana mungkin satu salib bisa memiliki dua makna yang saling bertentangan seperti itu? Dan yang lebih penting, di posisi manakah Anda berdiri hari ini? Dalam 1 Korintus 1 ayat 18, Paulus menulis satu ayat yang begitu tajam. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Perhatikan baik-baik. Salib yang sama, pesan yang sama, tapi hasilnya berbeda total. Tergantung siapa yang memandangnya. Dan menariknya, dalam bahasa Yunani aslinya, kata binasa di sini apolimi. Sebenarnya juga bisa berarti menghancurkan diri sendiri. Jadi ayat ini sebenarnya bisa dibaca kebodohan bagi mereka yang sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Ini bukan Allah yang tiba-tiba menghukum secara sepihak. Ini tentang orang-orang yang sudah lebih dahulu menghancurkan diri mereka sendiri lewat penolakan mereka terhadap Allah. Dan Paulus mengutip Yesaya 29 ayat 14 untuk menunjukkan bahwa inilah yang sejak dulu Allah katakan akan terjadi pada hikmat manusia yang sombong. Sekarang, mari kita lihat apa yang sebenarnya Yesus capai di kayu salib itu. Dalam Kolose 1 ayat 20 mengatakan bahwa melalui darah salibnya, Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Dan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 menegaskan bahwa ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kita telah sembuh. Jadi salib bukan sekadar simbol. Salib adalah tempat di mana dosa dibayar lunas, di mana perdamaian dengan Allah terjadi, di mana kesembuhan rohani kita dimulai. Itulah sebabnya Paulus menekankan, keselamatan bukan hasil usaha kita. Frasa bagi kita yang diselamatkan menunjukkan proses yang sedang Allah kerjakan, bukan sesuatu yang kita capai sendiri. Seperti kata Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kehancuran adalah buah dari pilihan kita sendiri. Tapi keselamatan, itu murni pemberian, kasih karunia bagi orang berdosa yang tidak layak menerimanya. Jadi pertanyaannya bukan lagi soal seberapa hebat salib itu secara historis. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda memandangnya hari ini? Apakah salib itu terasa seperti sesuatu yang kuno, tidak relevan, bahkan mengganggu, karena menuntutmu mengakui bahwa kamu butuh juru selamat? Atau apakah salib itu terasa seperti satu-satunya tempat di mana Anda benar-benar menemukan kelegaan, pengampunan, dan kekuatan untuk hidup baru? Karena Paulus sudah bilang, tidak ada posisi netral. Salib itu selalu bagi setiap orang, entah kebodohan atau kekuatan Allah. Kalau hari ini Anda merasa lelah mencoba menyelamatkan dirimu sendiri dari rasa bersalah, dari kegagalan, dari beban yang tak kunjung selesai, dengarkan ini baik-baik. Anda tidak perlu menghancurkan dirimu sendiri, lebih jauh lagi dengan berusaha menjadi cukup baik. Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Ia memikul dosamu, bukan supaya Anda berjuang sendirian, tetapi supaya Anda sembuh dan hidup dalam kebenarannya. Pesan Tuhan untukmu hari ini, yang Tuhan minta darimu bukan usaha untuk membuktikan diri layak,
Yang Ia minta hanyalah agar Anda berhenti menolak dan mulai menerima apa yang sudah Ia sediakan penuh kasih karunia bagimu. Hari ini, jangan biarkan salib itu terasa seperti kebodohan bagimu. Biarkan itu menjadi kekuatan Allah yang mengubah hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.